Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiri Guna Putri dengan NIM 51804111097, Prodi Informatika tahun angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan peran teknologi informasi dalam bidang informatika untuk memenuhi tugas UAS Akti 1 saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, ataupun manajemen sistem informasi dengan basis komputer, khususnya pada aplikasi hardware dan software. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas. Fungsi teknologi informasi yang pertama adalah menangkap atau capture. Dalam hal ini, menangkap diartikan sebagai melakukan penginputan. Contohnya, menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lain-lain. Fitur ini kemungkinan sudah tidak asing lagi untuk kita yang menggunakannya untuk menyimpan beberapa informasi khusus. Yang kedua, pengolah atau processing. Fungsi ini berkaitan dengan menggabungkan catatan aktivitas secara detail, seperti menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan yang masih banyak lagi. Dengan adanya fungsi ini, maka Anda akan menjadi lebih mudah dalam mengolah file ataupun data Anda. Yang ketiga, mengolah atau memproses data. Pengolahan atau pemrosesan suatu data bisa berbentuk konversi, analisis, sintetis, perhitungan, dan segala bentuk data dan juga informasi. Dengan adanya fungsi ini, maka pengguna akan lebih dimudahkan. Yang keempat, menghasilkan atau generasi. Artinya teknologi ini memiliki peran penting sebagai suatu alat guna mengorganisasikan suatu informasi ke dalam suatu bentuk yang terarah dan juga lebih mudah untuk dipahami. Contoh sederhananya adalah seperti suatu tabel ataupun grafik. Selanjutnya yang kelima adalah penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi informasi selanjutnya adalah untuk merekam maupun menyimpan data dan juga informasi dalam suatu media yang mudah untuk digunakan untuk keperluan lainnya. Contohnya seperti disimpan ke dalam hard disk, disket, tape, CD, dan media lainnya. Yang keenam, mencari kembali atau retrieval. Dalam hal ini, teknologi berfungsi untuk menelusuri, memperoleh kembali informasi, ataupun menyalin data dan juga informasi yang sebelumnya sudah tersimpan. Contohnya seperti mencari data pemasok yang sudah lunas, dan lain-lain. Data yang sudah berhasil disimpan terkadang sulit untuk ditemukan karena sudah terlalu penuh. Tapi dengan adanya fungsi ini, maka akan mempermudah pengguna dan juga menghemat waktu. Yang terakhir, ada transmisi atau transmission. Teknologi berfungsi untuk mengirim data dan juga informasi dari suatu lokasi lain dengan menggunakan jaringan komputer. Contohnya seperti mengirim data penjualan pengguna dari X ke pengguna Y, sehingga mereka tidak perlu lagi menyalin satu persatu. Mereka hanya perlu membagikan file tersebut saja. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi. Manfaat tersebut bisa digolongkan berdasarkan tingkat kebutuhannya, khususnya dalam dunia pendidikan pada bidang informatika, yaitu pertama, manfaat teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk, dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. Dampaknya pun semakin terasa di masa pandemi seperti sekarang, karena kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara langsung untuk sementara waktu. Aktivitas tersebut kini mengandalkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk mengajarkan online sehingga mengumpulkan tugas dapat lebih mudah. Yang kedua, dengan kehadiran di dalam dunia pendidikan khususnya komputer, maka membuat setiap mahasiswa menjadi lebih efektif dalam belajar. Komputer menjadi salah satu sarana yang mampu mempermudah meningkatkan kreativitas siswa dan juga sumber informasi yang ada di dalamnya. Yang terakhir, pada bidang informatika, teknologi informasi merupakan bagian penting karena selain sebagai media pembelajaran, teknologi informasi akan menjadi bahan implementasi dari setiap program maupun penelitian yang akan dilakukan oleh setiap mahasiswa. Sekian presentasi dan jawaban UAS Akti saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.